Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar sahabat-sahabat, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa, khususnya para tretan di daratan Pulau Garam, dan tretan Stejes di Madura. Kita jumpa kembali sekarang di dalam suatu pertemuan, yaitu untuk mengupas isi buku langka yang merupakan warisan masa lalu, khususnya dalam buku bahasa Madura yang diajarkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar atau SD. Saudara sekalian, bahasa daerah di dalamnya terkandung suatu ajaran, terkandung suatu pendidikan, terkandung suatu makna yang mendalam, bahwa bahasa ini sekaligus juga mengajarkan bagaimana berperilaku baik, bagaimana bertata krama yang baik, bagaimana berantep asor, berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan kepada orang yang sebaya, atau yang tua kepada yang muda, dan lain-lain. Nenek moyang kita sejak dulu, khususnya peninggalan adat keraton dan peninggalan adat para ulama, para kiai, itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita di dalam berbicara menggunakan sopan santun. Artinya, dengan adanya tingkatan bahasa ini bukan berarti kita membuat kasta-kasta, membuat golongan-golongan, membuat level-level, tidak. Tetapi memang sudah seharusnya bahwa ketika kita berbicara dengan orang yang lebih muda, tentu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang lebih tua. Berbicara kepada saudara sendiri, tentu berbeda caranya kalau kita berbicara dengan ayah bunda kita, dengan nenek kita, dengan paman dan bibi kita. Apalagi orang itu tidak dikenal, apalagi orang itu adalah orang-orang terhormat di masyarakat. Dalam adat Madura, orang-orang terhormat di masyarakat ini adalah kita berpedoman kepada perkataan bepak bebuk guru rato. Inilah orang yang harus kita hormati. Bepak bebuk artinya kedua orang tua kita. Bagi kalangan muslim, kita kenal ada sebuah ayat dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Dan untuk kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu, hendaklah kita berbuat baik. Hendaklah kita sopan santun. Hendaklah kita akhlakul karimah. Hendaklah kita antep asor. Karena itulah, di dalam kehidupan masyarakat Madura, memuliakan orang lain adalah hal yang sangat prinsip, adalah hal yang sangat krusial, adalah hal yang sangat hakiki. Bagaimana kita memelihara hubungan yang baik, menghargai orang lain. Dengan cara menghargai orang lain, sama dengan kita menanam bibit yang baik, maka kita akan memetik. Insya Allah orang lain akan menghargai kita. Tapi orang lain menghargai kita, ini bukan tujuan kita. Kita tidak riak, kita tidak minta dipuji, tetapi konsekuensi logis, manakala seseorang menghormat kepada orang lain, sama dengan kita menanam suatu bibit yang baik, kita menyiram dengan baik, kita memupuk dengan baik, kemudian juga kita membuang semua hama dan penyakit, maka pada suatu saat
kita akan memanen buah yang baik. Kita akan memanen biji yang baik. Kita akan memanen bagian dari tumbuhan itu yang bermanfaat bagi kita. Baik, saudaraku, juga terutama adik-adik generasi muda zaman milenial. Kali ini akan saya perkenalkan sebuah buku. Ukurannya tipis buku ini. Buku yang panjangnya hanya 21 cm dan lebarnya 14 cm. Adalah buku yang perlu kita kenang, perlu kita pelajari, perlu kita pelihara, perlu kita lestarikan, dan kemudian perlu kita amalkan isinya, karena di dalamnya berisi pendidikan yang baik, bagaimana kita berakhlak kepada orang lain. Buku kali ini yang akan saya bahas adalah berjudul Malateh Satoor. Ini berjudul Malateh Satoor. Ada gambar melati. Malateh Satoor ini merupakan salah satu bentuk rangkaian bunga di Madura. Orang Madura kenal dengan rangkaian bunga ini, ada roncean, ada kembang bebur, ada tuk remek, ada sekar melok, dan kemudian ada yang namanya Malateh Satoor ini. Jadi Malateh Satoor ini adalah rangkaian bunga. Digambarkan mungkin ini maksud adalah sesuatu yang indah. Karena kita dalam hidup menggunakan akhlak. Akhlak ini adalah hiasan bagi kita. Badan yang tidak menggunakan hiasan maka kurang indah. Jadi berbicara yang baik adalah hiasan bagi hidup. Sekaligus intinya adalah seni bagi hidup. Mungkin pepatah ulama terdahulu tetap kita kenang. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Nah, buku Malateh Satoor ini dikarang oleh almarhum Bapak Muhammad Thayyib. Mohon maaf, di sini tulisannya Muhtajib. Ini ejaan lama. Karena beliau ini lahir zaman dulu, ketika ejaan Suwandi, maka J ini dulu dibaca Y. Muhammad Thayyib. Aslinya dalam bahasa Arab Muhammad Thayyib. Biasa dipanggil Muhammad Thayyib. Beliau adalah seorang pendidik, terutama sekolah guru yang ada di Pamekasan. Dan beliau ini sangat eksis mengarang beberapa buku, baik buku tentang tata bahasa, baik buku tentang tingkatan bahasa ini, juga sastra dan lain-lain. Termasuk tembang juga. Saudaraku, buku ini diterbitkan oleh Karunia Surabaya. Dan buku ini berdasarkan kata pengantar yang dalamnya disusun pada tahun 1986. Jadi kalau sekarang sudah usia 25 tahun. Ya. 1926 berarti 35 tahun. Maaf. 35 tahun buku ini. Buku ini disusun di Pamekasan tanggal 20 Oktober 1986. Ada beberapa versi warna, ada yang warnanya merah muda, tetapi kali ini yang saya pegang covernya berwarna hitam, tulisannya berwarna kuning, bagian atas namanya merah, sungguh warna yang sangat bagus, tegas dan serasi. Buku ini sebenarnya dulu diterbitkan juga menjadi hak dari milik Dinas P dan K daerah provinsi, daerah tingkat 1 Jawa Timur,
dan buku ini tidak diperdagangkan. Namun sebelum buku ini jarang digunakan, kami sempat mengamankan buku ini karena biasanya begitu ganti kurikulum, ejaan sudah diubah, maka kadang-kadang buku tidak dipakai. Tetapi bagi kami ini adalah sangat berharga sebagai warisan atau tetinggalan atau nantinan kepada generasi muda, ya, atau dalam bahasa Madura sangkolan. Saudaraku, Bapak Ibu, buku ini pada bagian depan sebagaimana biasa, ini pada halaman 3 ada ator kabiten, ya. Jadi ator kabiten ini di dalam bahasa Madura, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata pengantar. Ator itu kata, kemudian kabiten itu pendahuluan, ya. Ngabitih dari bahasa Arab, ya. Jadi angabitih itu memulai. Jadi ator kabiten artinya kata pendahuluan yang ditulis oleh penulisnya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Thayyib. Kemudian buku ini dibuat tentu menggunakan beberapa referensi, tentu menggunakan beberapa literatur yang cukup baik, buku yang menjadi sandaran, buku yang menjadi oger katanya orang Madura. Pertama adalah buku Cara Kenan, anggitan epon Mas Wignyo Adidarmo. Jadi buku ini mengutip dari buku Cara Kenan, anggitan Mas Wignyo Adidarmo. Cara Kenan itu sebetulnya dalam bahasa kuno, dalam bahasa Madura, adalah kotak-kotak kayu yang biasanya di dalamnya itu berisi tentang ramuan-ramuan jamu, ya. Atau di dalam orang menjual rempah-rempah, itu berisi masing-masing itu dari rempah-rempah. Ini tempatnya kemiri, ini tempat lombok, ini tempat lada, ya. Kemudian ini tempat barang-barang yang lain, bahan-bahan lain. Demikian juga untuk jamu, ya. Ada daun-daunan, ini ada biji-bijian, kedaung dan sebagainya. Nah, tempat itu oleh orang kuno dulu disebut Cara Kenan. Jadi maksudnya isinya itu warna-warni untuk obat bagi kita, untuk rempah-rempah dalam kehidupan. Mungkin begitu majasnya. Kemudian untuk menyusun buku yang tipis ini, tetapi padat penuh makna, yang kedua menggunakan buku Lambenah Pramasastra Madura. Lambenah Pramasastra Madura. Jadi yang dipakai buku ini, saudaraku, ya. Ini Lambenah Pramasastra Madura yang disusun oleh M. Wiryo Asmoro. Jadi menggunakan buku ini. Buku ini nanti kita bahas di lain kesempatan. Baik. Yang ketiga, buku ini dibuat juga atas dasar tulisan. Namanya buku catatan dari Bapak Raden Tahe Prawirokusumo. Nah, ini juga Raden Tahe Prawirokusumo ini juga pakar bahasa Madura, pakar tulisan aksara Jawa yang dimadurakan, yang disebut dengan Carakan Madura atau Ceben. Kemudian juga berdasarkan buku catatan beliau ketika sekolah di SGA Negeri Pamekasan. SGA ini dulu sekolah guru A, yang kemudian tahun 70-an menjadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Jadi dulu ada SGA, ada SGB. SGA Sekolah Guru A, SGB Sekolah Guru B. Jadi di sini catatan ketika beliau ini menjadi murid SGA Negeri Pamekasan tahun 1954. Inilah yang menjadi daftar pustaka, menjadi literatur bagi beliau untuk menyusun buku ini. Saudara perlu diketahui bahwa buku ini tebalnya adalah 60 halaman.
ini halaman terakhir. Ada 60 halaman. Yang paling penting dalam buku ini adalah bagaimana tingkatan bahasa itu digunakan. Atau ada mengatakan undakan-undakan. Ya sama dengan undakan-undakan rumah. Tidak langsung kita ke atas, tetapi ada undak yang paling bawah, ada undak yang tengah-tengah, ada undak yang paling atas. Di dalam tata krama bahasa Madura, saudaraku, orang Madura hampir tidak beda dengan orang Jawa yang masih jadi satu rumpun yang berasal dari daratan dari Asia yang sama. Juga bahasanya dari rumpun Melayu juga, Melayu Austronesia. Maka orang Madura sama dengan orang Jawa, kenal tingkatan-tingkatan bahasa ini. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa tingkatan bahasa yang paling rendah adalah tingkatan bahasa Anjeiyah. Anjeiyah. Anje itu dalam bahasa Indonesia tidak, iya itu iya. Tapi tidak menggunakan bahasa halus, tapi bukan bahasa kasar, bukan. Tetapi bahasa ragam paling bawah, katanya orang Madura, mapas, katanya orang Jawa, kromo ngoko. Kromo ngoko, bukan bahasa kasar. Tapi bahasa paling bawah, yaitu dengan tidak menggunakan bahasa halus, tidak halus, tapi bukan berarti kasar. Sebab kalau bahasa kasar, itu ditafsirkan oleh para ahli bahasa, adalah bahasa mencaci maki. Contoh dalam bahasa Madura itu ada caci maki. Misalnya orang mengatakan, orang berjalan-jalan sambil melihat-lihat, itu bahasa mencaci maki gerjeleng-geren. Lah bahasa ini tidak dipakai. Hanya dipakai dalam keadaan terpaksa oleh orang-orang yang dalam keadaan marah. Seperti mulut, dalam bahasa Madura itu kan colok. Colok itu bahasa Anjeiyah. Tapi kalau sudah menggunakan bahasa halus atau engki punten, maka mengatakan lesan. Tidak demikian dengan orang-orang yang sedang marah, orang-orang bertengkar, orang mengancam, tidak mengatakan colok, tidak mengatakan lesan, tapi dikatakan contong. Mirip dengan contong yang dibuat dari daun untuk membungkus kacang. Ya, jadi kata contong itu dalam bahasa Madura, bahasa kasar, bahasa katanya orang Jawa, bahasa pisuan, katanya orang Madura, bahasa pesuan, ya, bahasanya orang marah, bahasanya orang pegel, bahasanya orang cermet. Jadi bahasa orang yang diliputi rasa mangkel marah yang luar biasa. Itu tidak termasuk bahasa tata krama, tidak termasuk ondegan besah, karena itu di bawah bahasa sopan. Sementara Anjeiyah ini sopan, asalkan penggunaannya itu digunakan kepada sasaran yang tepat. Jadi dalam buku ini ada beberapa uraian. Pertama di sini adalah besah engki punten. Ini besah engki punten. Ya, besah engki punten. Ya. Dalam bahasa engki punten ini sebetulnya termasuk tingkat yang paling tinggi. Tingkat yang paling bawah adalah besah Anjeiyah. Nanti akan diurai satu-satu. Di atasnya sedikit engki enten. Jadi kalau Anjeiyah itu mapas, tak besah katanya orang Madura, bahasa engki enten ini bahasa menengah. Bahasa menengah, misalnya orang lebih tua berbahasa kepada yang lebih muda. Yang ketiga baru bahasa engki punten. Jadi kalau yang tengah itu engki enten, maka yang di atasnya lagi engki punten. Nah, bahasa engki punten ini sering juga disebut alos tengki. Bahkan ada yang memisahkan antara engki punten dengan alos tengki. Sebab alos tengki itu ada yang memaknai lebih tinggi daripada engki punten.
Jadi saudaraku, pesah enjeiah itu dalam bahasa Jawa disebut kromongoko. Kemudian bahasa engki enten itu kromo madya, bahasa menengah. Kemudian untuk engki punten itu adalah kromo inggil. Inggil tengki. Jadi bahasa tingkat paling tinggi. Jadi seandainya diurai mulai yang paling kasar, maka bahasa Madura itu memiliki 5 tingkatan. Tetapi ada yang membagi dengan singkat menjadi 3 tingkatan. Cukup enjaiah, engki enten, dan engki punten. Tetapi kalau mau diurai bisa menjadi 5 tingkatan. Kalau dihitung dari yang kasar. 1 bahasa kasar, bahasanya orang marah. Yang kedua, enjaiah. Yang ketiga, engki enten. Yang keempat, engki punten. Dan yang kelima adalah pesah alos tengki. Tetapi untuk memudahkan, supaya gampang dicerna, dan yang paling lazim diucapkan di masyarakat itu hanya 3, yang layak dijadikan sebagai pembanding di dalam mendidik kepada anak didik di sekolah ataupun di rumah, maka sekalipun tidak tertulis, pakar bahasa umumnya membagi tingkatan bahasa atau ondeken bahasa dalam bahasa Madura itu menjadi 3 bagian. Tidak perlu diperdebatkan karena ini bergantung konteks. Ya, jadi umumnya yang diajarkan di sekolah itu hanya mengambil 3 tingkatan, enjaiah, engki enten, dan engki punten. Karena tingkatan alos tengki itu dimasukkan ke dalam engki punten. Sementara bahasa kasar tidak perlu disampaikan kepada anak-anak yang masih dalam dunia pendidikan. Karena itu tidak layak diucapkan kepada orang lain. Karena tidak sopan. Karena itulah di dalam dunia pendidikan di sekolah, buku-buku disusun atas dasar 3 tingkatan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan sebuah perdebatan. Ada yang menyebut 4 karena bahasa kasar tidak disebut. Ada yang menyebut 5 karena yang kasar juga disebut. Ada yang menyebut 4 karena alos tengki dipisah dengan engki punten. Ada yang cukup 3 saja seperti yang saya sebutkan tadi. Begitulah dalam bidang budaya kita berbicara secara fleksibel. Kita perlu jelaskan seperti itu. Di mana kita konteksnya berbicara, kepada siapa kita tujukan, dan dalam keadaan apa. Jadi saudaraku, tingkatan pertama adalah enjaiah. Nah, ini tingkatan pertama enjaiah. Di dalam enjaiah ini pasti mempunyai tujuan. Dalam buku ini dikatakan marapeteh taleh eketen antara sesetong ben selain. Artinya untuk mengakrabkan, merapatkan, mendekatkan hubungan batin, hubungan lahir batin antara orang yang berkomunikasi. Kalau akrab, bagaimana supaya dibuat lebih akrab? Seperti itu tujuannya. Mengapa mereka menggunakan bahasa seperti itu? Contohnya bagaimana? Yang layak berbahasa enjaiah ini adalah sesaudara. Kakak dan adik, adik dan kakak, saudara. Saudara kandung. Atau juga sepupu. Atau juga teman mulai kecil. Biasa kita main kelereng. Biasa kita main umpimpah. Kita main karet. Kita main kejar-kejaran sejak kecil. Maka sampai tua biasanya tetap menggunakan bahasa mapas ini atau enjaiah. Bukan berarti mereka tidak sopan, tetapi tujuan utama adalah bagaimana merekatkan tali persaudaraan
bagaimana mengakrabkan hubungan lahir batin, demikian juga dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tidak perlu menggunakan bahasa halus. Jadi contohnya, marana sengakanah, benah male tak lapar. Ayo nak, segera makan agar kamu tidak lapar. Atau seteman, cecel kak, sengkok minta jejenah. Kakak, saya minta jajannya. Saya minta jajan kakak. Jadi orang tua kepada anak, kakek kepada cucu, paman kepada kemenakan, bibi kepada kemenakan, guru kepada murid, kiai, ustadz, ulama kepada para santrinya. Ini boleh menggunakan bahasa tingkat yang rendah ini. Bukan berarti merendahkan, bukan berarti menyepelekan, bukan berarti menghina, tetapi bahasa ini adalah pertama bertujuan akrab, yang kedua adalah memperjelas tali kasih sayang, menampakkan rasa sayang dari yang tua kepada yang muda, dari yang di atas kita hormati kepada yang bawah yang kita sayangi. Inilah bahasa yang digunakan oleh orang tua kepada anak, orang yang tua kepada yang muda, paman kepada menakan, bibi pada menakan, kakek dan nenek kepada cucu, kakak kepada adik, kakak kandung, atau sepupu atau teman sepermainan yang sudah akrab sejak kecil. Maka hal ini dibawa sampai dewasa. Bukan sebuah kekasaran, bukan sebuah ketidaksopanan, tetapi pada level ini ada level yang sangat akrab, yang sangat penuh kasih sayang, tanpa mengurai rasa hormat, karena dia sudah berusia tua dan lain-lain. Inilah gambaran di dalam level atau tingkatan bahasa enje iya. Seorang suami kepada istri boleh pakai enje iya. Boleh. Tetapi kita jangan larang suami istri pakai bahasa halus. Kalau memang itu kesepakatan, itu lebih baik. Baik, berikutnya adalah bahasa yang level kedua atau tingkat kedua adalah bahasa engki enten. Jadi engki, enten, bukan engki tapi engki. Nah, tujuan dari tingkatan kedua ini tentu lebih halus daripada enje iya atau mapas atau ngoko. Ini memiliki beberapa tujuan. Tujuannya antara lain dalam buku ini dijelaskan. Nak kana mulai ajar partengka apo campo kelaban orang banyak. Nah, ini adalah pelajaran tahap awal. Anak-anak perlu pendekatan seperti ini, misalnya sesama teman. Ya, boleh sesama teman dilatih mulai kecil. Bagaimana nak kana mulai ajar partengka apo campo. Artinya anak-anak mulai belajar berkumpul, bergabung. Apo campo itu bergabung. Kalaben orang banyak, artinya dengan orang banyak, dengan komunitas. Apakah itu komunitas di sekitar rumah, komunitas di kampung, komunitas di dusun ataupun di desa atau lebih luas lagi. Kemudian tujuan kedua, ini oleh Bapak Muhammad Thayyib ditulis, besah engki enten eyang kui dadi okorna tata krama. Jadi di sini pelajaran untuk menghargai orang lain pada masa-masa awal. Kemudian yang kita lihat bukti keseharian yang biasa menggunakan bahasa engki enten ini, itu biasanya lora de kebulenah eko bengkoh. Misalnya seorang majikan kepada pembantu-pembantunya. Nah itu biasanya menggunakan kata-kata ini. Kenikoh di kuamah. Nah kata-kata ini.
Kini kau mari madeng, engkau sudah makan. Nah, seperti ini adalah bahasa engkinten. Tetap menggunakan bahasa, tetapi sedikit. Bahasa ini lebih halus daripada enje iya. Kemudian orang soki tadi de panglakona isabo tapi tegel. Katakan sekarang juragan seorang petani memiliki tanah yang banyak, kepada para pekerjanya, kepada buruh tani itu boleh menggunakan bahasa tingkatan ini. Keniko kenikah, ko iya ku iya, bikan boleh kilo madeng. Taoning kuliah kita ngakan. Saya tidak tahu, saya belum makan. Misalnya seperti itu. Kemudian juga orang tua de anak mantoh. Orang tua, mertua kepada menantu, ini boleh menggunakan bahasa ini. Orang tua kepada menantu, pakai bahasa tingkatan engkinten. Menjadi de mantoh ponakan. Bukan ponakan, tapi mantu. Karena mantu ini orang lain. Kebetulan bergabung dengan keluarga kita, manto ponakan. Ada manto ponakan, ada mantoh dari anak. Artinya menantu secara langsung, suami atau istri dari anak sendiri, itu menantu secara langsung. Tapi kalau mantoh ponakan adalah menakan kita punya suami atau istri, kepada suami atau istri dari menakan kita boleh menggunakan ragam atau level atau tingkatan engkinten. Kok iya dikuim menak? Nah, seperti ini contohnya. Tikah mari madeng ki, engkau sudah makan ya. Ketika dito. Kemudian jeregen perahu de panglakona. Otabe de pandiken. Juragan perahu nelayan. Sebab ada perahu nelayan, ada perahu dagang. Itu umumnya punya di situ pekerja. Pekerja ini di dalam bahasa Madura panglakona. Panglakona. Bahkan kalau di Banyuates, di pantai utara, itu dikatakan rengorengan. Jadi rengorengan tadi itu para pekerja yang mengabdi kepada pemilik perahu atau sampan. Itu rengorengan. Tapi tidak berarti menghina bagi misalnya, oh kalau begitu bukan orang sungguhan. Sebab orang itu kan orang, tapi rengorengan di sini berarti adalah orang-orang dia. Orang-orangnya, orang mengabdi, orang bekerja untuk dia, untuk juragan pemilik perahu ini. Kemudian yang keenam, kelebun dek mong pamungah. Kepala desa kepada setapnya. Kepala desa ini kepada mager sareh, ini kepada masyarakat. Kepala desa kepada perangkatnya, kepada carik, kepala dusun, atau apel, atau ketua RT, ya. Itu kepala desa, kalau di kota ada lurah, ya. Itu zaman dulu boleh, tetapi zaman sekarang mungkin hanya menggunakan dua, hanya menggunakan bahasa mapas atau pakai bahasa alos. Jarang menggunakan bahasa penengah, ragam engkinten, itu jarang digunakan. Sudah mulai agak tertinggal. Tapi paling tidak, ini adalah untuk menambah wawasan bagi generasi berikutnya. Wah, begitulah cara menempatkan diri orang tua-tua kita. Kemudian juga di sini ditulis, besah engki enten, eyang kui ngajari nak kanak, ngaandi tatengkan alos. Dengan mulai belajar bahasa ragam tingkatan engki enten, bagaimana caranya mereka mulai belajar bahasa yang halus dibanding dengan enjeieh, dibanding dengan mapas. Andi panganiser de sesamana. Di sini artinya mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama. Jadi selain anak ini memiliki tingkah laku yang baik, menghargai orang lain, juga ada rasa kasih sayang. Lewat ungkapan bahasa yang sopan, ini sekaligus merupakan simbol, sebagian simbol tingkatan kasih sayang seorang kepada orang lain.
Juga ada kata-kata andi pengertian ciabeuna mat seorang seeka belesi orang tua. Dia sekaligus memiliki suatu pemahaman bahwa anak muda ini disayang oleh orang tua. Orang tua yang dalam hal ini bukan hanya yang melahirkan kita kedua orang tua. Orang tua ini adalah orang-orang sepuh yang perlu kita hormati seperti paman, tokoh masyarakat, ulama, kiai, ustadz pinter. Semuanya ini adalah orang tua kita. Ketika orang tua kita menggunakan bahasa tingkatan ini adalah sebagai salah satu tanda bahwa kita itu eka belesi orang tua. Ada rasa welas asih yang kita terima dari mereka. Ada sebuah penghargaan bagaimana yang di atas kepada yang di bawah. Otaba orang setuaan dari abeuna. Jadi orang yang lebih tua itu menghormati kepada kita dengan cara menggunakan bahasa di level tengah ini. Pada tingkatan atau ondeken engki enten inilah merupakan wadah sekaligus menunjukkan kasih sayang, karena dari yang tua kepada yang muda itu namanya kasih sayang, sedangkan yang muda kepada yang tua itu namanya hormat. Wajar sekali kalau kita orang muslim mungkin pernah ketika dulu kita ngaji dijelaskan oleh kiai kita, Rasulullah pernah bersabda, bukan termasuk golonganku barang siapa yang muda tidak sayang kepada yang tua tidak sayang pada yang muda tidak hormat kepada yang tua. Jadi rasa hormat, rasa sayang ini adalah perintah dari Nabi kita. Betapa tingginya budi luhur itu dihargai dalam Islam. Dalam agama kita, budi luhur, akhlakul karimah bisa mengalahkan level ilmu. Bagaimanapun seseorang dengan ilmu yang tinggi tapi dengan akhlak yang rendah, yang salah satu diantaranya diwujudkan dalam bahasa yang kurang sopan, maka orang mengatakan, wah si A itu meskipun ilmunya tinggi tapi tidak barokah, karena tidak ada manfaatnya kepada orang lain, tidak menyebabkan dia menjadi lebih baik. Begitulah anggapan masyarakat religius Madura yang sangat mentaati agama. Dan ini telah diberi contoh wejangan sejak masa keraton, sejak masa dulu oleh para kiai, para ustadz, para pinter yang memberikan warisan kepada kita agar kita menghormati yang lebih tua dan sayang kepada yang muda, yang antara lain lewat tampilan ungkapan bahasa ini. Saudaraku, yang terakhir di dalam buku ini dibahas adalah besah engki punten atau alos tengki. Jadi kalau begitu, kalau kita urai ada dua di sini. Bahwa engki punten memiliki tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang paling puncak adalah alos tengki. Apa bedanya? Engki punten itu lazim diucapkan dari kita yang tingkatan bawah kepada yang atas, tapi ini bukan kasta, saudaraku. Misalnya anak menghormat orang tua, itu menggunakan bahasa engki punten. Kemenakan kepada paman dan bibi. Katanya orang Madura, paman dan bibi itu cukup dengan satu kata, mecedi. Jadi paman itu mecedi lake, bibi itu mecedi bini. Paman artinya saudara, apakah saudara kandung, sepupu, dua pupu, tiga pupu, dari orang tua yang lebih tua dari orang tua, itu lazim disebut paman. Sedangkan yang lebih muda biasa disebut anom. Tetapi di Madura bagian barat ada mengatakan bahwa anom itu adalah bahasa halus dari paman. Ya, jadi yang namanya paman itu katanya nje iya, tapi kalau anom itu katanya engki punten. Inilah ragam pengertian yang tidak sama di wilayah Madura ini. Baik di daratan Pulau Madura yang terdiri 4 kabupaten ini, ataupun di daerah Tapal Kuda yang ada di Jawa Timur. Apakah itu di Pasuruan, Besuki, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan sebagainya.
itu dikatakan daerah tapal kuda untuk komunitas Madura yang tinggal di wilayah Jawa Timur ini. Memang banyak ragamnya. Jadi sekali lagi ada yang mengatakan bahwa bibi itu adalah saudara kandung, sepupu, dua pupu, tiga pupu dan sebagainya yang lebih tua dari orang tua kita. Sedangkan yang lebih muda katanya nyanyah. Jadi nyanyah itu bule, bibi itu bude. Ada lagi yang mengatakan bahwa bule itu dalam bahasa Madura istilah bule memang tidak pakai bule, tapi dulu namanya Bu Eni, Mbu Keni. Keni itu sama dengan cilik, sama dengan le, bule sama. Bule dengan Bu Eni ini sama. Sementara bibi yang lebih tua dari orang tua kita ini, itu disebut Bu Aje. Bu Aje ini sama dengan Bude. Bu itu sama dengan ibu. Aje itu sama dengan gede, raja. Jadi Bude di dalam bahasa Jawa sama dengan Bu Aje di dalam bahasa Madura. Yang penting kita tidak mencampur aduk. Jadi kalau orang Madura mengatakan Bu Aje dan Bu Eni, maka orang Jawa mengatakan Bude dan Pak D. Bude dan Bule. Maaf, saya minum dulu. Alhamdulillah. Jadi saudaraku, santai saja. Besah engki punten atau tingkatan yang halus seperti ini, engki punten atau dalam bahasa Jawa kromo inggil. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah yang muda kepada yang tua. Artinya yang merasa disayang kepada yang merasa menghormat, yang merasa disayang dan kepada yang memberi kasih sayang. Dari yang kita menerima kasih sayang dengan orang yang kita hormati. Kepada orang yang kita hormati karena kita dapat kasih sayang, imbangannya kita harus menghormat. Jadi bahasa ragam tingkatan engki punten itu pantas dan harus digunakan anak kepada orang tua, baik ayah ataupun ibu. Kemenakan kepada paman atau bibi yang dalam bahasa Madura disebut mecedi. Apakah itu saudara kandung orang tua kita? Apakah itu sepupu, dua pupu, tiga pupu dari orang tua kita? Itu adalah mecedi. Kemudian cucu kepada kakek, nenek atau mbah. Ini harus menggunakan bahasa halus. Santri kepada kiai. Santri kepada pinter. Santri kepada ustadz, santri kepada kiai, mutlak harus menghormat. Karena beliau itulah yang mengajarkan kita menjadi orang baik. Kita dididik lahir batin oleh beliau. Kepada guru kita, guru sekolah, guru ngaji, ya, guru madrasah. Guru sekolah maksudnya guru sekolah umum, guru pendidikan formal, semuanya di Madura ini wajib hormat. Tidak ada diskriminasi. Misalnya, karena dia hanya guru SD, tak usah dihormati. Kita lebih menghormati guru SMP saja. Kita lebih menghormati guru SMA saja. Tidak. Ini tidak dikenal dalam idiom orang Madura. Ini guru yang ngajar ngaji. Biarlah guru yang SD, SMP ini kita letakkan di bawah saja. Pakai bahasa seenaknya. Tidak. Lewat budaya keraton, lewat budaya para ulama kiai, kita diajarkan untuk menghormati orang lain. Siapapun yang lebih tua dari kita, siapapun yang lebih semuanya kita anggap lebih mulia dari kita. Maka di dalam adab asor memiliki suatu tujuan utama, memposisikan diri harus selalu berada di bawah orang lain.
Andep asor. Andep itu artinya bahasa Maduranya mandek, tidak tinggi. Artinya tidak meninggikan diri. Sedangkan asor itu di bawah. Jadi kata-kata andep asor ini adalah kalimat kata majemuk setara. Ya. Dua kata yang maknanya hampir sama, memiliki satu kebulatan makna, menjadi satu pengertian bahwa kita harus memposisikan orang lain lebih tinggi dari kita dan diri kita lebih rendah dari orang lain. Saya pernah ingat ketika saya mengaji, Ustadz saya menjelaskan, menyitir apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa orang merendahkan diri, Allah akan angkat derajatnya, dan barang siapa orang yang meninggikan diri, Allah akan turutkan derajatnya. Ringkasnya, orang sombong ini akan hina, sedangkan orang yang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah SWT. Sangat masuk akal. Karena orang sombong menanam bibit yang tidak baik, sedangkan orang yang andep asor, orang sopan, wajar memetik, memanen hasil yang baik. Saudara-saudara, kalau berbicara soal andep asor, tingkatan bahasa ini seperti sulit diberi batas waktu. Karena masalah budaya, masalah fleksibel adalah masalah pergaulan umat manusia yang dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan. Tetapi kemajuan zaman ini jangan sampai mengurangi rasa sopan kita kepada orang lain. Perlu diketahui bahwa yang menjadi acuan, yang menjadi filosofi, yang menjadi tujuan, yang menjadi pemikiran, yang menjadi ide, adanya tingkatan ini di dalam buku ini disebutkan. Yang pertama, orang ode riah andi arkenebeten. Artinya semua orang memiliki harga diri. Siapapun orangnya, kalau harga diri dilangkai, pasti ada reaksi negatif. Tetapi siapapun kalau harga dirinya dimuliakan, jangankan manusia, hewan pun kalau kita kasih sayangi, hewan itu akan taat kepada kita, akan dekat kepada kita, tidak mengganggu kita. Hewan itu akan jinak kepada kita. Ular yang paling garang, binatang yang paling ganas, ya, hewan-hewan yang paling buas, tapi di tangan orang yang penuh dengan kasih sayang, mereka bisa jinak di depan kita. Apalagi sesama manusia yang dikaruniai akal dan hati yang sempurna. Karena manusia diciptakan adalah sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bangga kita sebagai makhluk yang paling hebat di dunia. Dengan perangkat yang lengkap, tentu tidak sulit membuktikan tingkah laku kita yang lebih baik. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan dari besah engki punten. Orang odi riah andi tata krama sealos. Dimanapun di dunia, orang hidup tuh pasti membutuhkan tatanan yang bagus, yang menghaluskan nilai rasa, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hubungan interaksi antar manusia itu memang harus dihiasi dengan tata krama yang halus, dengan sopan santun. Siapapun orangnya, kalau kita sudah berbuat sopan berkali-kali, akhirnya hati mereka keras apapun akan luluh. Banyak sekali para tokoh ulama, banyak sekali para guru, banyak sekali para tokoh pejuang bisa menaklukkan hati yang keras dengan kelemah lembutannya. Demikian juga yang diberikan contoh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, saudara, orang odi ariah tanda mateng kiabe. Orang odi ariah tanda mateng kiabe. Jadi prinsipnya pendidikan yang diberikan oleh orang-orang tua kita, oleh leluhur kita kepada kita, jangan sampai terjadi kita merasa lebih tinggi dari orang lain.
Jangan merasa kita takabur. Jangan kita ujub, jangan kita riya. Karena perbuatan-perbuatan meninggikan diri dalam artian sombong dan takabur adalah bukan pekerjaan manusia, sejatinya adalah warisan dari iblis yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam. Tentu kita tidak mau meninggikan diri. Orang sombong dan takabur ini kebalikannya adalah orang tawadu. Jadi leluhur kita mengajarkan kita orang tawadu atau adab asor. Ini dikenal dalam bahasa Jawa dan bahasa Madura. Jadi kita anti meninggikan diri. Secara majas, merendahkan diri bukan berarti rendah, tubuhnya pendek seperti saya, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Kemudian juga yang keempat, orang odi ariah andi aturan sepade. Tentu aturan, tata tertib. Harus ada satu tata tertib yang ditaati orang bersama. Tata tertib itu secara adat, secara tradisi, berdasarkan hasil kesepakatan di situ. Dengan peraturan yang sama. Dengan peraturan yang sama, maka akan muncul keadilan. Siapapun yang melanggar, sanksinya sama. Siapapun yang taat, maka hak yang diperoleh juga sama. Dengan peraturan yang sama, dengan hak yang sama, dengan kewajiban yang sama, dengan sanksi dan hukuman yang sama, maka akan tercipta rasa keadilan. Dan itu pun dijawantahkan atau diwujudkan dalam bentuk bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang namanya Engki Punten. Bahasa Engki Punten ini digunakan oleh kita untuk menghormati orang lain. Jadi satu contoh misal begini. Kalau kita berbicara misalnya, berbicara soal makan. Makan di dalam bahasa Madura itu ada tingkatan. Ya. Tingkatan yang paling bawah itu ngakan. Ngakan itu untuk diri sendiri. Atau hal-hal yang tidak perlu kita menggunakan bahasa halus. Binatang piaraan kita juga ngakan. Ajem ngakan. Sapeh ngakan. Embe ngakan. Embi ngakan. Sapi makan, ayam makan. Ngakan, sama. Itu adalah untuk binatang piaraan. Tetapi kalau kemudian diri sendiri kita ucapkan ke orang lain, kita tidak menggunakan ngakan, tapi menggunakan nede. Sama dengan bahasa Jawa, nedo. Bahasa Jawa, mangan, di sini ngakan. Bahasa Jawa, nedo, di sini nede. Abdinah nede. Ustadz, abdinah lastarin nede gelek pokol sanga. Ustadz, saya sudah selesai makan tadi jam 9. Jadi untuk diri sendiri tidak boleh kita menggunakan bahasa tinggi. Ini yang menengah. Ustadz, abdinah lastarin nede gelek pokol sanga. Ustadz, saya sudah makan tadi jam 9. Ketika gilirannya diucapkan kepada orang lain yang lebih tua, kepada ustadz tadi, Ustadz, pon apa panjenengan lastari deer. Nah, jadi orang lain deer. Bahasa tinggi ini, bahasa halus ini tidak boleh dipakai oleh diri sendiri. Ketika bahasa itu ditujukan pada diri sendiri, maka kita menggunakan bahasa di bawahnya. Boleh menggunakan bahasa yang paling rendah, yaitu njaiyah, boleh menggunakan bahasa yang bagian tengah, atau nginten. Kalau memang bahasanya itu hanya ada dua, misalnya tedung dan asaren, maka asaren ini kita berikan orang lain, panjenengan lastari aseram, abdinah lastari tedung. Jadi tidak boleh mengatakan abdidah lastari asaren. Tidak boleh mengatakan abdidah lastari deer. Demikian juga ketika mau pulang misalnya dalam bahasa Indonesia, sengkok mole
katang Roma. Saya pulang ke rumah. Sengko mole katang Roma. Ini kalau tidak berbahasa halus ke orang lain. Misalnya mengucapkan kepada saudara. Tapi ketika kita menyampaikan kepada orang kita hormati, kalau misalnya menceritakan saya pulang ke rumah, maka mengatakan abdinah peleman kecompo. Abdinah peleman kecompo, saya pulang ke rumah. Misalnya mengatakan kepada kiai, kiai abdinah peleman kecompo. Tetapi ketika kiai itu sendiri yang kita tujukan, kiai kuper dek delem epon. Jadi kalau diri sendiri mengatakan peleman untuk pulang, maka untuk orang yang kita hormati, kita menggunakan kuper. Demikian juga ketika kita berbahasa untuk diri sendiri pada orang kita hormati, mengatakan Roma itu compo abdinah. Maka kepada yang kita hormati adalah delem epon panjenengan. Jadi delem untuk orang lain, compo untuk diri sendiri, Roma itu kalau kita berbicara dengan orang pakai ragam enjeiyah, misalnya kepada saudara sendiri, kepada anak, pada menakan. Jadi kalau kepada menakan mengatakan sengko mole karoma, itu kita mengatakan pada anak, nak sengko mole karoma. Mengatakan kepada orang hormati, Pak abdina peleman kecompo. Di atasnya lagi, Pak panjenengan guber kedelemah. Inilah tingkatannya. Jadi kalau pakai bahasa enjeiyah, sengko mole karoma. Ya, kalau yang menengah tadi itu ditujukan kepada orang yang lebih tua, abdinah peleman kecompo. Sedangkan bahasa yang kita berikan kehormatan ke orang lain, panjenengan kuber dek delemah. Kalau ada misalnya seorang santri ditanya kiainya, Cong, dema Ustadz Cong, aduh Ustadz peleman kecombong, ini tidak sopan santri ini. Atau seorang kepala sekolah bertanya kepada murid, Cong, dema guru nih Cong, guru peleman kecombong, tidak sopan. Paman peleman kecombong, tidak sopan. Apakah itu anak, santri, murid, kemenakan, tidak sopan. Anak seperti ini kita harus didik dengan halus, kita dekati, jangan kita marahi, adakan persuasi, pendekatan secara manusiawi, kita dorong mereka semangat. Maka yang benar nak, Ustadz ampun kuber dek delemah, Ustadz sudah pulang ke rumah. Demikian, sebetulnya tidak rumit kalau kita biasakan mulai sejak kecil. Besah andep asor ini di dalamnya mulai dari perkenalan besah Allah sebagian badan. Jadi dalam badan ini juga ada bahasa halusnya. Ini pada halaman 27 bagian badan. Jadi kalau bagian badan ini dimulai dari hal paling dekat dalam kehidupan kita. Jadi satu contoh misalnya bagaimana bahasa, kan rata-rata di dalam badan ini hanya ada 2 tingkatan saja. Ya, ada 2 tingkatan. Misalnya kokoh. Oh, kokoh. Kokoh ini tidak berbahasa halus, enjeiyah. Maka bahasa halusnya kanakah, tanang, astah, lengan, gulungan, geriki, racungan, bau, tembengan. Ya, mata. Lah, mata itu ada 3. Mata, kemudian tengal, kemudian socah.
Jadi kalau diri sendiri tengal abdina anglo. Socana panjenengan songkan. Matana alek sake. Matana alek sake, matana ajem sake. Jadi kalau mengatakan tang mata sake jom. Lo apa sah? Tidak pakai bahasa halus. Tang mata sake jom. Tapi kalau pada orang terhormat, tengal abdina anglo pak. Tetapi kalau ditujukan pada si bapak itu yang lebih tua dari kita, socana panjenengan songkan. Soca songkan, tengal anglo, mata sake. Demikian begitu hati-hatinya orang tua kita terdahulu. Dan ini bukan berarti bahwa ini bahasa keraton, bahasa kerajaan seperti tuduhan sebagian orang. Dikatakan bahasa Madura tidak praktis, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa internasional. Jadi bahasa kesejajaran. Kalau bahasa Indonesia terus menggunakan halus dan kasar, sulit menjadi bahasa nasional. Sama juga dengan bahasa Inggris. Coba kita hitung kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kepada siapa saya? You. Kamu semuanya you. Hanya punya satu you. Tapi di Madura, untuk jargon kamu, bukan sekedar kamu. Tapi ada yang namanya, kalau dalam bahasa yang kasar, itu nanti akan diurai dalam pertemuan akan datang, bahwa bahasa Maduranya kamu, bahasa Maduranya kamu, itu ada 21 kosakata. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan tertentu. Jadi saudaraku, ondegen besar ini sangat penting, mulai dari perkenalan dari bagian tubuh, kemudian juga ada pakakas. Pakakas itu artinya peralatan. Di Madura ini ada bagian peralatan yang memang pakai bahasa halus, ada yang tidak. Seperti keris abinan, ya. Sendok, ada yang mengatakan lantaran, ya. Itu. Pakaian juga ada bahasanya. Jadi sini juga dijelaskan, selain memperkenalkan bahasa halus apa yang ada di tubuh kita ini, misalnya seperti cincin ini kan selok, ini seser. Kemudian kalau ada kalung, bahasa Maduranya kalong. Kalau kalong dalam bahasa Jawa habis. Atau kalong itu keluang, ya, keluang sejenis ya katanya orang Madura bekpuruh kelelawar. Tapi ukuran besar tuh kalong. Itu orang Madura mengatakan keluang. Kalong sebagai hiasan yang dipakai di leher, itu bahasa halusnya sangsang. Karena itulah ada yang menggunakan bahasa halus, tetapi ada juga sebagian kecil yang tidak ada bahasa halusnya. Ya. Kemudian pada bagian akhir dari buku ini, nah ini kalau kita lihat di awal sebetulnya sudah ada tingkatannya ini. Sudah ada tingkatannya. Semuanya dibuat dalam kotak-kotak begini untuk mempermudah tingkatan-tingkatan. Di sini sampai ditulis ada 4 tingkatan itu tadi. Ya. Nah. Ini kita lihat pada buku ini, pada bagian belakang ini langsung saja ditulis, tidak diberi contoh dalam kalimat, karena mungkin terlalu panjang kalau diurai. Maka seperti panggilan-panggilan itu ya, seperti panggilan-panggilan, kata ganti orang dan sebagainya itu. Di sini contohnya begini pada bagian akhir ini. Binean misalnya. Itu dalam bahasa Madura para estre. Ini kan menyebut orang. Juju paling halus tuh agung. Emba juga agung. Embo, ebuh itu paling halus. Sedangkan tingkatan yang lain itu sama. Ya. Emak
Itu orang Madura, emak itu ada yang mengatakan ramah, ada yang mengatakan epak, tetapi ada orang Madura lain memanggil orang tuanya itu kai atau kae. Berbeda di Madura bagian utara ini, kalau kai itu adalah kakek. Ya, tapi ada di daerah lain, kai itu adalah ayah. Demikian juga sebutan emak. Di daerah lain di Madura itu emak itu sebutan kepada ibu, singkatan dari mama. Atau dalam bahasa modern mama. Maka ada yang mengatakan emak itu bapak. Di Madura, terutama di Sampang, juga sebagian Bangkalan, mengatakan emak. Tapi ada juga masyarakat yang di dalam wilayah yang sama pun, di daerah ini, emak itu panggilan kepada ibunya. Jadi kepada ayah itu ada yang panggil kai, ada yang panggil epak, ada yang panggil emak. Adapun panggilan bapak, itu bukan bahasa Madura, tapi sudah diserap ke dalam bahasa Madura. Kenapa begitu? Kata-kata ba, B itu adalah konsonan alos. Kalau konsonan alos mestinya bertemu dengan vokal alos, mestinya B, tidak ada ba. B, G, J, D, kalau dibunyikan ba, ga, jada, jelas ini bukan bahasa Madura asli. Bapak. Jadi mestinya bunyinya berbunyi B. Karena itulah dalam serapan ada kata-kata bepak, bepak, bebuk, guru rato. Ada lain tempat mengatakan bupak, bebuk, guru rato. Memang ada mengatakan bupak ini, tapi sebagian besar masyarakat Madura mengatakan bahwa bupak itu adalah bahasa kasar untuk menyebut orang tua laki-laki. Jadi kalau saya sepakat, itu bukan bupak tapi bepak, bebuk, guru, rato, bukan bupak. Sebab kalau dikatakan bupak, ini istilah mewakili perasaan yang kasar. Sebagian besar orang Madura, kalau kemudian marah kepada lawannya itu, keng tak bele bi bupang. Jadi kata-kata bupak itu adalah kata makian. Berbeda dengan bepak atau bepak. Nah ini lebih sopan. Karena ini mungkin saja dimungkinkan serapan dari kata bapak itu. Bahasa Madura adalah bahasa yang terbuka. Bahasa Madura adalah bahasa ragam, aglutinatif, padu tempel. Bahasa Madura bisa dipelajari oleh orang siapa saja. Dan bahasa Madura sangat demokratis serta fleksibel. Demikian kawan-kawan, itulah selintas isi buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.